Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada di sini saya akan menyampaikan apa yang kita bisa lakukan dengan menggunakan CAD. Ya, CAD itu kan komputer aided design ya. Ada juga yang bilang komputer aided drawing ya. Di sini salah satunya yang kita pakai untuk desain itu adalah menggunakan AutoCAD. Tentunya ini sudah tidak asing atau sudah familiar sekali bagi mahasiswa engineering ya. Jadi di CAD di sini ini akan saya tunjukkan selain CAD itu ada uh, perangkat lunak lain yang sering dipakai untuk rekonstruksi pemodelan ya. Jadi istilahnya kalau kita mau membuat sesuatu objek itu disebut dengan modeling dalam dunia engineering itu kita sebut dengan modeling. Jadi kita membuat suatu objek tertentu ya. Ya, jadi pertemuan ini cuma saya berikan sebagai insight saja ya. Jadi Anda bisa melihat apa yang bisa dilakukan oleh suatu uh, perangkat komputer yang digunakan untuk membantu mempermudah desain Anda ya. Perlu kita ketahui juga sebelum saya mulai di sini, uh, sekarang AutoCAD yang terbaru ini sudah bisa dilingkan dengan berbagai program, berbagai software lainnya ya. Di antaranya itu software untuk rapid prototyping. Jadi kita langsung bisa membuat model di sini, kemudian bisa langsung kita rekonstruksikan atau kita buat langsung dengan menggunakan cetak 3 dimensi. Ada juga dia bisa digunakan untuk konsol multifisik di sini ya. Di sini digunakan untuk membuat simulasi ya. Jadi ada dua yang sering dipakai itu adalah SolidWorks dan AutoCAD. Jadi berseiring dengan waktu kedua program ini saling bersaing untuk bisa merajai pasaran dunia engineering ya, dunia rekayasa. Jadi tapi karena saya lebih familiar memakai AutoCAD dan fleksibilitasnya juga tidak kalah dengan SolidWorks, demikian pula SolidWorks ini juga memiliki kapabilitas yang sama dengan AutoCAD, maka ini Anda saya ajarkan atau saya beri insight aja mengenai apa yang bisa dilakukan oleh program AutoCAD ini. Oke ya, bisa kita mulai. Oh iya, dan satu lagi nih yang akan saya sampaikan ya, ini selaku saya pemakai AutoCAD, itu kelebihannya dibandingkan dengan SolidWorks, AutoCAD ini jauh lebih cepat, efisien manajemen memori komputernya ya. Jadi kalau SolidWorks itu memang dia sudah ada pada satu tempat itu berbagai plugin ya. Tapi karena apa? Karena dia terlalu banyak plugin, maka hanya komputer dengan spesifikasi tertentu yang bisa menggunakan program SolidWorks. Kalau AutoCAD enggak, karena dia mungkin lebih berpengalaman ya, usianya kan lebih tua milik Autodesk ini. Jadi dia manajemen memorinya jauh lebih bagus daripada yang dimiliki oleh SolidWorks yang diterbitkan oleh Dassault ya, Dassault System. Jadi kalau AutoCAD ini komputer apa saja masih bisa dipakai. Ya, jadi salah satu keuntungannya itu di situ yang saya lihat ya. Tapi kalau keuntungan fasilitas menggambar dan sebagainya itu samalah kurang lebih. Fasilitas dengan apa interaksi antara software lain ketika Anda nanti membutuhkan apa misalnya konsol multifisik ini untuk pemodelan simulasi ya, simulasi elektromagnet, laser dan sebagainya ini bisa terpakai. Lebih lebih apa? Lebih mudah, sama-sama bisa dipakai menggunakan itu. Oke ya, kita teruskan lagi. Oke, kita mulai dengan membuat objek 2 dimensi dulu ya. Di sini ada fasilitas yang namanya draw. Di sini draw itu banyak menggambar atau digunakan sebagai fasilitas membuat objek 2 dimensi. Nah, ini misalnya line ya. Line ini kita tinggal klik dari titik pertama ke titik berikutnya lagi. Nah, ini adalah fasilitas untuk membuat line. Ya, berikutnya polyline. Polyline berbeda dengan line biasa karena di polyline di sini itu ada fasilitas untuk membuat arc atau lengkungan juga ya. Jadi misalnya ini kita ke sini, kita garis ke sini, lalu kita ambil membuat lengkungan ya. Nah, di sini kita balik lagi ke garis lagi,
kita buat lengkungan lagi ya. Nah, ini adalah polyline. Beda dengan line yang cuma bisa digunakan untuk membuat benda atau objek yang lurus. Berikutnya di sini adalah circle. Ya, circle ini bisa ada banyak alternatif untuk memasukkan data ketika kita akan merekonstruksikan sebuah lingkaran ya. Ada mulai dari diameter 2 poin, 3 poin dan seterusnya. Jadi seperti ini circle ya. Baik. Anda juga bisa memasukkan nilai nilai yang akan Anda gunakan juga sebagai diameternya ya, misalnya 70 di sini. Nah, ini jadi terukur bisa, tidak terukur juga bisa. Berikutnya ini adalah arc atau lengkungan ya. Kita ada beberapa opsi untuk memasukkan arc ini adalah start, center dan sebagainya ya. Ini kita pilih salah satu aja. Nah, ini center. Nah, ini dia akan bisa kita buat, misalnya kita membutuhkan 3/4 lingkaran atau yang sudutnya berapa, ini bisa kita gunakan dengan menggunakan arc. Oke. Selain dari situ, ini ada lagi fasilitas untuk membuat ini rectangle ya. Rectangle itu segi 4 ya, kita boleh masukkan ke sini jadi segi 4, atau kita bisa membuat segi 4 yang sama sisi ya, misalnya ya ke sini 7 ya, 7. Nah, ini jadi kecil sekali dia lihat. Nah, ini dia jadi segi 4 yang sama sisi. Oke. Lalu di bawahnya sini ini adalah membuat elip ya, elip. Kita bisa membuat elip. Nah, ini fasilitas untuk membuat elips ya. Kita bisa buat dia penuh atau sebagian atau berapa mau kita potong ya, misalnya kita mau merekonstruksikan ini. Ini lagi ya, jadi itu fasilitas yang ada. Satu lagi ini adalah hedge itu digunakan untuk mengarsir ya. Jadi misalnya kita mau mengarsir objek ini, ingat yang harus diarsir itu adalah objek-objek yang berupa kurva tertutup ya. Jadi kalau kurva terbuka itu tidak bisa kita hedge. Oke ya. Berikutnya kita akan mencoba membuat suatu gambar isometri sederhana ya. Ini saya demonstrasikan aja gambar isometri yang sederhana ya. Jadi ini apa? Ya, misalnya kita mau membuat suatu segi 4 ya, segi 4 yang isometri. Ini apa? Kita harus membuat garisnya dulu. Ya, kita sampai ke sini, 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 sini. Oke, kita bisa edit ini di sini. Kan ke bawah ini. Kita sambung aja dengan garis. Oke. Ini salah satu contoh itu. Gimana kalau belakangnya tidak mau dilihatin ya, kita bisa bilang juga ya. Dengan menggunakan trim. Oke. Objek ini yang akan kita hapus, misalnya mudahnya gini aja lah. Yes ya, kelihatan. Oke, jadi ini membuat objek isometri ya. Selain apa
modify selain draw ini kita punya satu fasilitas yaitu modify ya. Modify ini akan saya jelaskan nanti setelah pada bagian kedua dari materi yang saya sampaikan ini. Oke ya, nanti sampai ketemu lagi di bagian kedua. Assalamualaikum.